Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ini tulisan model lama ya. Model yang biasa saya pakai. Itu yang bengkok-bengkok itu bikin saya lambat. Maksudnya ini kalau begini, ini sin. Ini juga sin. Iya. Ini Asmaul Khamsah, dia punya syarat. Baru dia bisa dibaca dengan tanda waw. Dan tanda waw. Kemarin ada berapa syaratnya yang sudah saya sebutkan? Ada 4. Syarat pertama, harus dia mufrad. Syarat kedua, mudhaf. Syarat ketiga, harus mudhafun ilainya, apa? Ghair ya al-mutakallim. Bukan ya mutakallim. Mudhaf nilainya bukan ya mutakallim. Syarat keempat, harus apa? Bentuknya apa? Mukabbarah. Tahu mukabbarah? Bentuk asli dengan lafaz abu, aku, hamu, fudu. Paham kan? Bukan bentuk tasgir. Bentuk tasgir itu yang berwazan apa? Fu'ail. Itu saja. Bukan bentuk tasgir yang berwazan fu'ail. Jadi ini bukan yang berwazan fu'ail. Fu'ail. Bukan yang ini. Ini syarat untuk semuanya. Untuk semuanya. Tidak boleh, harus dia lafaz mufrad. Bukan musanna, bukan jama. Harus dia mudhaf. Berarti kalau kosong dari idhofah tidak jadi. Paham ya? Mudhaf ilainya bukan ya. Terus mukabbarah. Tidak boleh berwazan fu'ail. Ini syarat umum untuk 5 itu. Kemudian ada syarat khusus. Ada syarat khusus. Iya. Syarat khusus ini hanya untuk fu dan du. Ini 2 ini. Syarat khusus ini dia hanya untuk fu dan du. Iya. Ini fu, mereka bilang dia akan dibaca di i'rab dengan asmaul khamsah, isim-isim yang 5, kalau dia kosong dari mim. Kenapa itu syarat ada? Karena ini fu. Fu kan artinya mulut. Fu artinya apa? Mulut. Sebenarnya itu bukan fu asalnya. Itu asalnya fu adalah famun. Bukan fu. Famun. Kalau antum bilang ke aslinya famun, ya enggak jadi wau. Antum bilang hadza famun. Ini mulut. Ra'aitu faman, saya lihat mulut. Maratu bi famin, saya lewat dengan mulut. Paham maksudnya? Jadi antum i'rab famun, faman, famin. Kalau ada mimnya, syarat dia di i'rab dengan asmaul khamsah harus tidak ada mimnya. Mimnya tidak ada. Makanya dibilang fu, fa, fi. Paham maksudnya? Harus tidak ada mim. Paham itu syarat untuk itu? Ayo. Jadi ini fu, ayo. Terjemahannya kan mulut. Sebelum jadi seperti ini, itu asalnya fam. Ini waw, bukan itu aslinya. Ini asalnya mim. Mimnya dihapus, diganti dengan waw. Nah, syarat dia di i'rab dengan asmaul khamsah harus ini, seperti ini. Harus tidak ada mim. Karena kalau ada mim, i'rabnya seperti isim mufrad, kembali ke asal. Sama dengan antum i'rab ini famun, sama dengan antum i'rab yadun. Antum bilang hada yadun kalau marfu. Ra'aitu yadan kalau mansub. Maratu bi yadin kalau majrur. Sama juga dengan ini, kalau ada huruf mimnya. Paham? Sudah? Yakin? Sapri? Ya, karena orang Arab bilang kan. Iya, jadi sama ini yadun juga. Yadun. Kenapa dihilangkan? Ini kan ada yadyun aslinya. Kenapa hilangkan ya? Dia ringankan lafadznya. Dah? Paham kan? Jadi dia ganti ini bim dengan waw. Syarat di i'rab dengan asmaul khamsah harus ini tidak boleh pakai mim. Tidak boleh pakai mim. Paham Abdillah?
Siapa lagi yang belum paham ini? Khusus ini. Iki? Berarti dia jadinya punya 5 syarat. Harus mufrad, harus mudhof, harus mudhofnya kepada bukannya, harus mukabbaroh, harus kosong dari mim. 5 dia syaratnya. Harus kosong dari mim. Jelas? Contoh yang terpenuhi syarat antum bilang hada fuka. Lihat. Mufrad fu. Ya, mufrad. Mudhof. Mudhof kan? Ini mudhof pun ilai. Mudhof ilainya bukan ya. Lihat ka bukan ya. Nah? Mukabbaroh. Lafaz masih tetap biasa, bukan fu'ain. Bukan apa? Fu'ain. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Terus tidak ada mim. Ada mim? Maka i'rabnya alamatnya waw. Sebagai asmaul khamsah. Jelas? Sudah? Pak Adi? Yakin saudara? Yakin? Alhamdulillah. Iya. Du. Sisa du. Du memiliki 2 syarat. Tambahan. Itu dari 4 itu. Ya dari 4 itu. Syarat pertama. Dia harus bermakna sahib. Harus bermakna terjemahannya itu sahib. Pemilik. Kenapa seperti itu? Karena dalam bahasa Arab ada 2 du. Ini untuk menjelaskan itu, untuk memahami. Tadi antum pahami fu kan harus kosong dari mim. Kan asalnya mim, famun. Paham ini? Du dalam bahasa Arab ada 2. Dalam bahasa Arab itu du ada 2. Ada du yang bermakna sahib, pemilik, dan ada du yang bermakna mausul. Yang, kalau ini maknanya pemilik, ini maknanya yang. Iya. Du ini dalam bahasa Arab 2. Bisa terjemahannya pemilik, bisa terjemahannya apa? Yang. Syarat menjadi asmaul khamsah harus yang terjemahannya pemilik. Bukan yang terjemahannya yang. Paham Ayub? Paham saudara? Kenapa kalau bukan yang terjemahannya yang? Karena kalau terjemahannya yang, dunya sebagai isim mausul. Isim mausul hukumnya apa? Mu'rab atau mabni? Mabni. Jadi kalau terjemahannya yang ya, tidak berubah. Antum bilang, hada du koma. Ini yang berdiri. Antum contohkan du yang bermana yang. Antum bilang, hada du koma. Ini yang berdiri. Ro'aitu du koma. Nah, saya melihat yang berdiri. Marortu bidu. Marortu bidu koma. Saya lewat dengan du. Padahal lebih. Karena kalau dia sebagai isim mausul yang bermakna yang, mabni. Jadi selalu du. Berarti tidak jadi du. Sementara yang kita inginkan dari asmaul khamsah adalah bisa pakai waw, bisa pakai alif, bisa pakai apa? Ya, kan bisa du, za, di. Pakai waw, du, pakai alif, za, pakai ya, di. Kan begitu? Kita maunya yang begitu, yang bisa berubah. Hada, du, ro'aitu, da, marartu, bi, di. Kita maunya yang begitu. Sementara kalau dia mausul, selalu pakai waw saja. Tidak berubah. Karena isim mausul hukumnya apa? Isim mausul hukumnya apa? Mabni, lihat. Hada du koma. Ini yang berdiri. Ro'aitu du koma. Saya lihat yang berdiri. Marortu bidi kom bedu koma. Saya lewat dengan yang berdiri. Jadi terjemahannya apa? Yang. Kalau terjemahannya yang tidak berubah. Kalau terjemahannya yang tidak berubah. Kita maunya harus yang bermakna milik. Supaya ke sana. Itu yang pertama. Syarat khusus. Paham nih? Paham ini?
Terus syarat yang kedua, mudhofun ilainya harus kata-kata jins. Tahu kata jins? Bukan nama. Mudhofun ilainya bukan nama, bukan domir. Harus kata-kata jins. Tahu kata-kata jins? Kata-kata yang bermakna umum, kata-kata nakiro. Misalnya ilmin. Ini cocok. Du ilmin. Malin. Malin. Kata-kata nakiro. Paham mudhaf nilainya? Berarti tidak boleh mudhaf nilainya domir. Tidak boleh bilang duka. Paham maksudnya? Syaratnya harus mudhaf nilainya kata-kata apa? Jenis yang bermakna umum. Yang bermakna apa? Umum. Dipaham syarat ini? Apa kan? Saya ulangi syaratnya. Dia harus mufrad. Harus mudhaf. Kepada selainnya otomatis. Karena dia tidak pernah mudhaf kepada domir. Paham ini? Kepada selain, ya otomatis. Terus harus mukabbaroh. Harus bermakna sahib. Harus mudhafun ilainya kata-kata jins. Mudhafun ilainya ini sambung sebenarnya. Mudhaf dia harus ini mudhafun ilainya kan ini gugur dia. Yang ini gugur. Dah, diganti dengan mudhafun ilainya. Mudhafun ilainya isim jins. Kata-kata jins yang bermakna umum. Jenis. Tahu dah? Kan kata itu ada dua. Ada jins, ada bukan jins. Bukan jins itu seperti nama. Kata khusus. Kata khusus. Zaid, Bakar. Tidak pernah itu dibilang du Bakar. Du Ali. Tidak pernah. Du Anas. Tidak pernah. Dia itu rata-rata. Du ilmin. Du malin. Paham ini? Kata-kata umum. Kata-kata apa? Umum. Ini untuk du. Selesai syaratnya. Dipahami ini? Siapa yang belum paham itu syarat? Sebelum kita baca. Antum tidak apa-apa bilang memang. Kan ini syarat baru kita dapat. Nanti kita akan dapat lagi kedua di buku Mutamimah. Buku setelah ini. Paham itu syarat? Ya otomatis jins itu nakiro. Sudah? Nah, ini kesimpulannya. Di buku dibahas dengan yang lebih luas dengan contoh. Ramadan? Bisa. Bisa. Bahkan antum itu famun. Bisa antum idofakan. Famuka. Paham? Hada famuka. Ro'aitu famaka. Marotu bifamika. Cuman bedanya satunya irobnya harokat. Seperti isi mufrad. Dhamma patah kasroh. Kalau mimnya diganti dengan waw. Irobnya dengan irob apa? Huruf tandanya. Waw alif. Ya, dua-duanya boleh antum pakai. Terserah. Antum mau bilang hada fuka. Ro'aitu faka. Marotu bifika. Boleh. Cuman kalau antum tidak jadikan waw tapi mim maka kembali ke isi mufrad. Karena asmaul khomsah ini sebenarnya isi mufrad. Paham kan? Cuman dia punya bentuk khusus dan syarat khusus disendirikan. Disendirikan. Jelas? Jadi dengan ini antum bisa simpulkan bahwa asmaul khomsah itu tidak selamanya di-i'rab dengan asmaul khomsah. Paham ini? Tidak selamanya antum i'rab dengan waw alif ya. Antum bisa i'rab seperti itu kalau terpenuhi syarat. Dan syaratnya ini antum harus pahami. Harus mudhaf, mufrad, mudhaf, mudhafnya bukan ya mutakallim, mukabbarah. Terus kalau fu kosong dari mim, kalau du harus bermakna pemilik dan mudhaf ilainya harus isim jins. Paham ya? Mudah sekali. Mufrad mudhaf
ila ghairi ya'il mutakallim. Sebenarnya ini bisa antum katakan mufrad, bisa diganti yang pertama mukabbaroh, mufrad, mudhaf, ila ghairi ya'il mutakallim. Kalau dibahasakan satu kali, dia mukabbar, mufrad, mudhaf, ila ghairi ya'il mutakallim. Kan 4 syarat itu. 4 syarat itu bisa dilafadzkan dengan lafaz satu. Dia mukabbaroh, ya, mukabbaroh, mudhaf, ila ghairi ya'i al mutakallim. Itu langsung 4. Mukabbaro mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Mukabbaro bukan musaghar, mudhaf bukan yang kosong dari idhofah, kepada selain ya mutakallim. Nah, kepada selain ya mutakallim. Ini untuk 4. Ini 1 kalimat. Mukabbaro mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Paham kan? Kemudian khusus fu ini tidak bisa disambung karena tidak umum. Itu untuk yang umum. Khusus fu harus tidak ada mim. Khusus du bermakna sahib. Nah, dan isim jins. Antum bisa sambung yang di sini. Ya, kalau untuk fu antum bisa tambah. Khusus untuk fu antum setelah bilang mukabbaro mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim, ya, wa takhlu minal mim. Itu untuk fu. Wa takhlu minal mim, dan kosong dari mim. Khusus untuk fu. Itu pernyataan. Pernyataan sampai di sini. Sampai di sini untuk semuanya. Kemudian fu, khusus untuk fu, tambahkan kata wataklu minal mim. Kosong dari mim. Khusus du. Khusus du. Untuk du, antum boleh tambahkan setelah begini. Ini kan mufrad, mukabbaro, mudhaf. Nah, kan tidak perlu ini. Ila ghairi ya'il mutakallim. Karena dia memang tidak pernah idhofah ke domir. Jadi antum bisa bilang khusus du, dia mukabbaro, mudhaf ila isim jins. Mukabbaro mudhaf ila isim jins. Langsung begitu. Mukabbaro mudhaf, ya, bukan mudhaf ilai. Langsung mudhaf ila isim jins. Terus bimakna. Bimakna sahib. Selesai dia. Dia mukabbaro, mudhaf, menunjukkan harus dia mudhaf, ila isim jins. Yang isim jins yang ini, isim jins. Terus bimakna sahib. Bermakna apa? Sahib. Tahu bermakna sahib? Yang bermakna apa? Pemilik. Pendek sekali. Jadi terserah antum, ini syarat umum, ini pernyataan-pernyataan yang ada padanya. Antum untuk menghafal, cari lafaz yang singkat. Jadi untuk syarat semuanya, itu yang paling pertama, mukabbarum mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim. Terus untuk fu, mukabbarum mudhaf ila ghairi ya'il mutakallim wa takhlu minal mim. Wa takhlu minal mim. Terus untuk du punya pernyataan khusus, mukabbarum mudhaf ila ismi jins bimakna sahib. Mukabbarum mudhaf ila ismi jins bimakna sahib. Dipahami ini? Jelas? Jelas itu? Nah, itu dia. Alhamdulillah. Kita baca. Lihat kata beliau akan disertai contoh di sini. Yang penting antum sudah paham yang di papan. Paham yang di papan ya? Paham ya? Baik. Kalau paham, sekarang kita baca. Dan akan dicontohkan di sini bentuk-bentuknya. Beliau berkata wa ammas syurut.
Beliau berkata kemarin ya, wa'lam, ketahuilah, anna hadhil asma'a, bahasanya isim-isim ini, al-khamsata yang 5, la tu'rabu hadal i'raba, tidak akan di-i'rab dengan i'rab ini, illa bisurut, kecuali dengan syarat. Wa hadis surut minha, dan syarat-syarat ini, minha diantaranya, ma yustaratu fi kulliha, ada yang dipersyaratkan untuk seluruhnya, wa minha, dan diantaranya, ma yustaratu fi ba'diha, ada yang dipersyaratkan untuk sebagiannya. Wa amma syurut, adapun syarat, allati yang tustaratu fi jami'iha, yang dipersyaratkan pada seluruhnya, fa arba'atu syurut, maka ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Al-awwal an takuna mufradatan. Yang pertama harus mufrad. Wa tsaniya, yang kedua an takuna mukabbaratan. Harus dia mukabbarah. Harus dia apa? Mukabbarah. Oh, berarti tadi ada kurang ya? Di sini mukabbarah sebelumnya mufrad. Paham kan? Sebelumnya apa? Kata apa? Mufrad. Ya, itu tentunya sudah, walaupun antum tidak masukkan tidak apa-apa. Kan asmaul khamsah pasti isim mufrad. Tapi kalau antum masukkan sebagai catatan, mufrad mukabbar mudhaf ila ghairi il mutakallim. Nah, jadi syarat pertama mufrad. Watan yang kedua antakuna mukabbar. Harus lafaznya mukabbar. Wasalis yang ketiga antakuna mudhafatan. Harus dia mudhaf. Warabi yang keempat antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Idhofanya bukan kepada ya mutakallim. Ini syarat umum. Insyaallah antum paham ini ya, karena sudah dipapan. Paham ya? 4 ini. Lihat sekarang tinggal yang keluar. Fa kharaja bistiratil ifrad. Keluar dengan syarat dia harus mufrad. Ma law kana musanna. Apa yang kalau dia itu musanna. Au majmu'atan atau jama'. Jam'a mudakarin au jam'a taksirin. Apakah itu jama' mudakar? Maksudnya mudakar salim. Atau jama' taksir. Keluar. Fa innaha law kanat majmu'atan. Lihat prakteknya. Fa innaha, maka sesungguhnya. Law kanat, seandainya dia. Majmu'atan di jama'. Jam'a taksirin dengan jama' taksir. Uribat bil harokatid dhahira. Masya Allah. Langsung di i'rab dengan i'rab harokat nampak. Ya seperti jama' taksir yang telah lewat. Di pembahasan alamat dhammah. Di pembahasan alamat apa? Dhammah. Di i'rab dengan i'rab harokat nampak. Takul, lihat kamu katakan. Al-aba'u yurabbuna abana'ahum. Al-aba'u sebagai mubtada. Alamat rofanya apa itu? Apa Abdillah? Dhamma. Kan dia jama' taksir. Kembali ke sebelumnya. Tempatnya dhamma. Watakul, dan kamu katakan. Ikhwanuka. Jama' dari akh. Jama' dari akh. Ikhwanuka. Yadukallati tabtishu biha. Ikhwanuka. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, aba'ukum wa abana'ukum. Lihat itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lihat itu ikhwatun. Dia tidak pakai aku, tapi baca jama'. Ikhwatun. Bersaudara. Dia alamatnya dhammah. Bukan waw. Lihat juga firman Allah. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dia tidak pakai alif. Padahal di sini mansub. Dia pakai fathah. Ikhwanan. Ya ikhwanan. Jadi di i'rab dengan i'rab jama'. Kalau dia di jama' taksir. Walau kanat musannatan. Kalau dia musanna. Maka u'ribat i'rabal musanna. Maka dia di i'rab dengan i'rab isim musanna. I'rab isim musanna apa yang antum tahu di buku yang telah lewat? Karena kita belum lewat ini i'rabnya isim musanna di buku ini.
Bukan telah lewat yang antum tahu. Isim mutanna marfu dengan tanda alif mansub. Ya majrur. Ya. Ini asmaul khamsah. Kalau antum buat mutanna, irob mutanna. Tidak jadi asmaul khamsah. Yang marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Tidak jadi. Lihat contoh kata beliau. Bil alif rof'an. Dengan alif rofa'nya. Wabil ya'i nasban wajarro. Dan dengan ya nasab dan jarnya. Wasayati bayanuhu qoriban. Dan akan datang penjelasannya qoriban di waktu dekat. Akan datang penjelasannya qoriban di waktu dekat. Karena penjelasan isim musanna belum. Penjelasan isim musanna belum. Iya. Takul lihat kamu katakan. Abwaka robbayaka. Kedua orang tuamu. Abwaka. Cuman abwaka asalnya abwani. Paham? Supaya antum tidak heran lagi ini. Abwaka. Abwaka. Ya, ini isim mutanna ini. Asalnya abwani. Abwani. Cuma kenapa hilang nunnya? Karena mudhof. Kan nun itu tanwin. Kan mudhof itu mudhof kan tidak boleh tanwin. Ketika isim mutanna ditanwin, maka harus dihilangkan apa? Nun. Paham ini? Makanya ini hilang nunnya karena diidofakan pada apa? Ka. Paham ini? Kan alamatnya dia bukan nun. Nun ini hanya pengganti dari tanwin. Irobnya adalah alamatnya alif. Alamatnya apa? Alif. Marfu dengan alif. Ya. Watakul dan kamu juga katakan ta'addab fi hadrati abwaika majrur. Alamatnya ya. Wa qala Allah Ta'ala contoh dalam Al-Quran. Irobnya ke isim mutanna. Jadi ini nyata. Karena ada dalam Al-Quran. Allah katakan wa rafa'a abawaihi alal arsi. Asalnya abwaihi, abwainihi. Paham? Cuman karena dia diidopakan dihilangkan apanya? Nunnya. Jadi ini abwai maf'ulun bih. Hati-hati. Rafa'a kan fi'il. Abwai maf'ulun bih. Alamat nasabnya ya. Bukan alif. Padahal kalau asmaul khamsah alamat nasabnya apa? Alif. Paham kan? Kalau asmaul khamsah. Tapi ini isim musanna. Alamat nasabnya ya. Fa'asbahu baina akhwaikum. Kalau ini baina mudhaf. Akhwaikum mudhafun ilai. Berarti ini majrur. Tanda jarnya apa ini? Ya. Kan dia isim musanna. Semuanya dihilangkan nunnya. Karena diidofakan. Artinya walaupun dia mudhaf. Tapi kalau dia bukan mufrad. Tidak jadi irobnya asmaul khamsah. Walaupun dia mudhaf. Walaupun dia mudhaf. Nah, ini Masya Allah. Kemudian berikutnya. Walau kanat majmu'atan jam'a mudakkarin salimin musaliman. Seandainya dia dijamak dengan jam'a mudakkarin saliman. Dengan jamak mudakkar salim. Rufi'at bil wawi. Alamat taqaddama. Maka dirofa dengan waw di atas apa yang telah lewat. Jadi kalau dia adalah jamak dengan jamak mudzakkar salim dirofa dengan waw. Kan baru lewat kemarin. Jamak mudzakkar salim itu marfu dengan apa? Marfu dengan tanda waw mansub. Iya majrur. Iya kan sudah lewat. Iya kan? Sudah lewat. Wa nusibat wa jurrat bil ya. Dinasab dan dijer dengan ya. Lihat. Takul kamu katakan sebagai contoh. Haula'i abuna. Lihat. Wa akuna. Jadi abuna akuna itu jamak mudzakkar salim. Ini haula'i mubtada. Irobnya. Abuna khobar. Khobar apa hukumnya? Abu Dar. Marfu. Apa alamat rofanya ini Abu Dar? Dhamma. Mana dhammanya? Nah abuna. Wow. Kenapa jadi dhamma? Jangan menghayal Abu Dar.
Paham Abu Dhar? Abuna. Wa akhuna atop ke abuna. Atop ke marfu hukumnya apa? Marfu. Apa tanda rofanya Umair? Alhamdulillah, Masya Allah lagi konsentrasi tinggi ya. Kenapa bisa wow? Ini abatan anidoma. Karena dia siapa? Di sini? Masya Allah lagi konsentrasi tinggi. Alhamdulillah. Takul kamu katakan lagi mansubnya. Ro'aitu abina wa akina. Mansub. Karena ro'aitu fi'il fa'il. Abina maf'ulun bih. Dan belokasi antum faedah. Dan faedah ini itu sangat berharga sekali. Ini faedah setelahnya ini. Ini sangat berharga sekali. Beliau katakan. Walam yujma' bil wawi wan nun gorul ab wal ah. Tidak dijama' dengan waw dan nun. Selain lafaz ab dan ah. Maksudnya tidak dijama' ke jama' mudzakkar salim dari asmaul khamsah itu kan 5. Tidak dijama' ke jama' mudzakkar salim kecuali ab dan ah. 2 saja. Artinya ham, fu, du, enggak. Ini faedah penting sekali. Jadi yang dijama' ke jama' mudzakkar salim itu hanya 2. Itu dari asmaul khamsah. Hanya lafaz ab dan lafaz apa? Lafaz ab dan lafaz ak. Faedah. Jadi jangan pergi buat hamun. Paham? Atau dawun. Dipaham ini? Atau famun. Jangan. Cuman 2. Ini berdasarkan penelitian. Saya katakan ini berharga karena dia teliti. Didapatkan dalam bahasa Arab bahwa hanya ada 2 dari asmaul khamsah yang dijama' dengan jama' mudzakkar salim. Kata ab dan ah. Dipahami ini? Ini Masya Allah. Kemudian kata beliau, wa kanal qiyasu yaqtadi alla yujma' syai'un minha hadal jama'. Dan adalah seharusnya kiasnya tidak dijama' sedikit pun darinya dengan jama' ini. Seharusnya. Tapi dinukil dari orang Arab itu adalah hujah. Kan kita pakai buat koedah sesuai dengan koedah bahasa Arab. Kalau ada orang bahasakan, kita katakan ada. Makanya dijumpai hanya 2. Seharusnya tidak ada. Tidak boleh semua asmaul khamsah dijama' ke jama' mudzakkar salim. Bolehnya itu ke jama' taksir. Bolehnya ke jama' taksir. Paham kan? Tapi 2 ini didapati dari bahasa Arab. Jelas ya? Ini syarat pertama. Intinya syarat pertama harus apa? Dari uraian yang panjang ini. Syarat pertama harus apa? Nah, mufrad. Tidak boleh jama' dan tidak boleh musanna. Paham ini? Sekarang. Wa kharaja bistirati antakuna mukabbaratan. Keluar dengan persyaratan harus dia mukabbaroh. Lafaz biasa. Malau kanat musaggharah. Apa yang kalau bentuknya itu ditasgir. Fa innaha hina idin tu'rabu bil harakatid dhahirah. Karena ketika dibentuk dengan lafaz tasgir, ketika itu di-i'rab dengan harokat nampak. Takul hada ubayyun wa ukhayyun wa takul ra'aitu ubayyan wa ukhayyan wa takul marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Artinya marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Di sini penulis kurang sedikit saja. Seandainya belum jelaskan yaitu tidak berwazan dengan wazan fu'ain, itu sudah lengkap. Karena kalau cuma begini kita tidak tahu lafaz tasgir itu apa polanya. Dan itu didapatkan di buku yang tinggi, hanya saja anak kasih antum karena mudah. Paham? Artinya antum langsung bilang saja. Kan penulis bilang dah, penulis bilang keluar yang malau kanat musaggharah. Keluar kalau bentuknya tasgir. Antum bisa kasih catatan. Yaitu kalau bentuknya fu'ail. Kasih catatan di situ. Keluar yang bentuknya tasgir. Yaitu bentuk fu'ail. Paham kan? Yaitu bentuk apa? Bentuk apa wazannya? Fu'ail. Ini bentuk tasgir berdasarkan penelitian.
Nah, kalau belum tambah itu sebenarnya selesai. Kan ini belum langsung contoh. Tapi dari contoh itu bisa antum tarik wazan. Kan belum contoh kan apa? Ubayyun. Apa wazannya ubayyun? Fu'ailun. Paham maksudnya? Fu'ailun. Ukhoyyun. Apa wazannya? Nah, fu'ailun. Paham kan? Dipahami nih? Ah, itu dia. Selesai. Dengan dikasih itu. Ini di buku yang lebih atas lagi. Paham kan? Bahkan nanti di Mutamimah juga tidak ada. Paham? Cuman kenapa anak kasih duluan? Karena mudah sekali. Karena kita kadang pemula menghafal pola itu lebih mudah. Paham kan? Kita sebagai pemula menghafal pola itu mudah. Kalau bentuknya fuail, oh tasgir. Maknanya tasgir. Terus kata beliau, wa kharaja bistirati antakuna mudhafatan. Keluar dengan persyaratan tadi harus dia mudhaf. Maka malau kanat munqati'atan anil idhofah. Apa yang kalau dia terputus dari idhofah. Kan syaratnya harus mudhaf. Berarti keluar yang tidak mudhaf. Contoh, sebentar. Fa innaha hina idin. Sesungguhnya dia ketika itu, yaitu ketika diputus dari idhofah, tu'rabu bil harokatid dhahirati aidha. Di-i'rab dengan harokat yang nampak juga. Takul, kamu katakan, hada abun. Lihat. Hada abun. Watakul ro'aitu aban. Watakul wa marortu bi abin. Paham ini? Tidak ada idhofahnya, tidak ada mudhaf ilainya. Tidak ada mudhaf ilainya. Wakadal baki. Demikian pula sisanya. Maksudnya ini kan cuma abun. Demikian pula antum katakan begini. Hada akhun. Ro'aitu akhon. Marortu bi akin. Hamun. Hada hamun. Paham ini? Ro'aitu haman. Marortu bi hamin. Demikian seterusnya. Paham ini? Kosong dari idhofah. Lihat contohnya dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Yaitu beliau ingin buktikan bahwa ini ada di Quran juga. Allah berfirman. Walahu akun. Au ukhtun. Lihat. Akun. Karena dia tidak mudhaf. Tidak ada mudhaf nilainya. Iyasriqa faqad saraqa akun. Lahu min qablu akun. Iya. Wa qala tuni bi akhin. Majrur. Bi akhin lakum min abikum. Inna lahu aban. Syekhon kabiron. Inna lahu aban. Mansub. Dengan fathah. Kembali ke i'rab isim mufrad. Sisa satu syarat. Syarat terakhir untuk syarat umum. Kita selesaikan hari ini. Syarat terakhir, syarat umum. Wa kharaja bistirati. Keluar dengan persyaratan. Antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Harus idhofanya bukan kepada ya' mutakallim. Kan itu syaratnya kan? Harus bukan kepada ya' mutakallim. Malau udifat. Keluar apa yang kalau udifat diidofakan ila hadhil ya kepada ya ini. Fa innaha hina idin. Sesungguhnya dia ketika itu tu'rabu biharokatin muqaddarah. Diirob dengan harokat yang disembunyikan. Seperti yang telah lewat pembahasan kita yang munasabah. Muqaddarah di mana? Alama qabla ya'il mutakallim. Di atas apa yang sebelum ya mutakallim. Mana'a min duhuriha. Penghalang dari nampaknya. Istigolul mahalli biharokatil munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Artinya munasabah. Takul kamu katakan hadoro abi wa akhi. Lihat. Padahal marfu di situ sebagai fa'il. Kan hadoro fi'il. Terus lagi
Watakul, kamu katakan lagi, ihtaramtu. Mansub nanti berarti ada fi'il fa'il. Ihtaramtu abi wa akhi al-akbaro. Lihat al-akbaro dibaca fathah. Karena tidak ada ya kan pada kata al-akbaro. Sementara abi dan akhi fathahnya muqaddaro. Watakul, kamu katakan, ana la atakallamu fi hadrati abi. Hadrati mudhaf. Abi mudhaf pun ilai berarti majrur. Cuman ada ya, tidak nampak. Wa akhil akbari. Lihat al-akbari. Naatnya. Nampak kasronya. Paham ya? Nampak kasronya. Wa qala Allah Ta'ala, ini bahasa ada juga dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna hada akhi. Lihat. Ana Yusufu wa hada akhi. Fa'alquhu ala wajhi abi. Paham ya? Ini keluar syaratnya. Ini 4 syarat umum. Contoh yang terpenuhi syarat dan contoh yang tidak terpenuhi syarat. Syarat khusus insya Allah kita ambil besok. Tapi antum pahami dulu tadi itu syarat khusus yang dikasih. Alhamdulillah. Jadi selesai. Jadi ini tadi antum tambahkan mufrad. Ini juga antum tambahkan mufrad. Mufrad mukabbaroh mudhaf ila ismi jins bima'na sahib. Bima'na sahib. Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanallah.